Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin wa ba'd. Teman-teman sekalian, nadkhulu ila ad-darsir rabi' wa fi hadha ad-dars sawfa natakallamu wa nabhathu an hurufil jar. An huruf al-jar. Ba'du hurufil jar laisa kulluh. Teman-teman semua, insyaallah kita akan masuk pada kesempatan kali ini ke pelajaran keempat yang pembahasannya meliputi dua pembahasan sebenarnya. Yang pertama huruf jar, yang kedua kalimat atau kata-kata yang tidak bisa menerima tanwin dalam bentuk yang masih sedikit. Nah, huruf jar, teman-teman sekalian perlu diketahui ini merupakan huruf yang masuk kepada isim. Nah, sebagaimana di pertemuan sebelumnya atau dalam slide pada hari Rabu sudah dijelaskan bahwasannya dalam bahasa Arab kalimat terdiri pada tiga. Yang pertama ismun, wa fi'lun, wa harfun. Isim biasanya menunjukkan kepada nama tempat, nama orang, nama kota, benda mati, fi'il, kata kerja, dan yang terakhir huruf. Yang akan kita bahas di pelajaran keempat ini adalah huruf al-jar, sebagian huruf jar, sebagian kecil daripada huruf jar, lebih spesifik kepada fi, ala, min, ila. Nah, ad-darsu ar-rabi'. Yang kita akan bahas min, ila, nah, ini kita akan bahas 4 huruf jar ini. Tadi dikatakan huruf jar hanya masuk kepada isim. Artinya dia tidak masuk kepada fi'il. Karena dalam huruf ini ada beberapa huruf yang itu khusus masuk kepada isim, ada yang khusus masuk kepada fi'il. Nah, huruf jar ini bagian daripada huruf yang memang hanya bisa masuk kepada isim. Nah, ketika isim didahului oleh huruf jar, yang dalam hal ini ada 4, mu'alif membawakan 4 untuk pertemuan awal, artinya di dars robi ini, walaupun sekali lagi huruf jar itu banyak, tapi mu'alif hafizahullah ta'ala membawa 4, yakni min, ila, fi, ala. Kalau kita terjemahkan, min artinya dari, ila ke, fi di dalam, ala di atas. Ala di atas, itu secara terjemahan harfiah. Akan tapi ketika sudah bertemu dengan isim, maka bisa saja itu maknanya berubah. Yang perlu kita pahami teman-teman sekalian, ketika sebuah isim didahului oleh huruf jar, maka isim tersebut menjadi isim majrur. Apa itu majrur? Harokat akhirnya harus kasroh. Harokat akhirnya harus kasroh. Padahal hukum asal isim sebenarnya dijelaskan dalam slide adalah marfu' atau dhammah. Tetapi kalau didahului oleh min, didahului oleh ila, didahului oleh fi, oleh ala, maka yang tadinya dhammah pun dicoret berubah menjadi huruf atau menjadi harokat kasroh. Misalu dzalika, contohnya adalah al-baitu. Ini dhammah karena tidak ada yang merubahnya, tidak ada amil yang masuk kepadanya. Ketika didahului oleh fi,
Fil bay, kalau kita katakan fil bay itu, maka ini khata. Salah. Yang tepat adalah fil baiti. Begitu juga kalau didahului oleh ila. Atau didahului oleh min. Maka dengan khulas atau dengan kata lain, ketika isim diawali oleh salah satu daripada huruf jar ini, harokat akhirnya harus apa? Harus kasroh. Harokat akhirnya harus kasroh. Tidak bisa seorang mengatakan ana adhabu ila suku. Ya. Ila suku misalnya. Nah, ana azhabu ila, ini ada huruf jar. Nggak boleh kita mengatakan ila suku atau ila suko. Yang benar adalah ila suqi. Ana azhabu ila suqi. Kenapa ila suqi? Karena ini. Ini memiliki fungsi menjarkan. Yang tadinya dhammah atau fathah, kalau ada huruf jar maka otomatis harus kasrah. Contoh yang lain. Al-kitabu alal maktaba, bu atau bi? Maka yang tepat adalah alal maktabi. Kenapa? Ini fungsi daripada ala. Nah, itu teman-teman, bahwa setiap isim yang didahului oleh huruf jar, maka isim tersebut harokat akhirnya akan kasroh. Harokat akhirnya akan kasroh. Kenapa? Karena itu adalah fungsi atau konsekuensi isim yang didahului oleh huruf jar. Baik min, baik ila, fi, ataupun ala. Jadi ketika kita membuat kalimat, membuat jumlah, kemudian di sananya ada huruf jar, kalimat setelahnya, isim setelahnya, maka pastikan harus majrur dengan kasroh. Contoh yang ada di sini, ana azhabu ilas suqi. Ilas suqi. Ini tepat. Al-kitabu alal maktabi. Al-kitabu alal maktabi. At-talibu fil fasli. At-talibu fil fasli. At-talibu fil fasli. Ana minal yamani. Ana minal yamani. Ataupun yang lainnya. Nah, teman-teman, itu poin pertama yang ada di ad-darsur rabi'. Kemudian di poinnya yang kedua, yang ada di pelajaran keempat ini juga, di sini mu'alif membawakan tentang, masih pembahasan tentang isim. Pembahasannya adalah isim mamnu' min as-sarf. Mamnu'un di bab keempat ini juga sedikit menyisipkan mu'alif hafizahullah ta'ala tentang isim mamnu' min as-sarfi. Apa itu maksudnya? Maksudnya adalah isim yang tidak bisa menerima tanwin. As-sarfu di sini at-tanwin. Sebagaimana tadi kita ketahui bahwasanya tanda isim itu sekurang-kurangnya yang perlu kita ketahui sementara adalah alif lam dan tanwin. Nah, di sini ada beberapa isim yang dia nggak ada alif lamnya, tapi juga nggak boleh menerima tanwin. Tapi itu isim. Tapi dia isim. Nah, di sini mu'alif membatasi kepada apa? Supaya lebih mudah adalah asma. Asma apa? Asma'un nisa. Nah, nama perempuan. Maka nama perempuan semuanya tidak boleh memakai tanwin.
Ana ulangi, mamnu'un minas sarfi di sini baru membahas tentang muannats atau nama-nama perempuan tidak boleh menerima tanwin. Contohnya Aisyah. Gak boleh kita mengatakan Aisyatun khata. Kenapa? Karena dia muannats, dia wanita. Aisyatu. Contoh yang lain. Fatimatu. Ustaz kan gak ada alif lam. Iya. Walaupun gak ada alif lam, karena dia muannats, maka tidak boleh menerima tanwin. Fatimatu. Khadijatu. Khadijatu. Maryamu. Zainabu. Semuanya nama-nama wanita yang tidak boleh menerima tanwin. Ustaz pertanyaan, kalau seandainya nama wanita tapi bukan dari Arab, boleh nggak menerima tanwin? Itu apa lagi? Itu apa lagi? Yang dari Arab saja nggak boleh menerima tanwin, apalagi yang bukan Arab. Seperti misalnya esih, nggak boleh esihun, ya, ataupun yang lainnya, ya. Maka nama-nama wanita tidak boleh menerima tanwin. Itu namanya dalam istilah nahwu mamnu'un minas sarfi. Ini 2 poin teman-teman sekalian yang ada di pelajaran keempat. Yakni yang pertama huruful jar, yang kedua mamnu'un minas sarfi. Mamnu'un minas sarfi di sini terbatas kepada asmaun nisa atau muannats. Setiap nama orang kemudian dia wanita, maka tidak boleh menerima tanwin walaupun dia nggak ada alif lam. Jadi ini pengecualian. Kalau tadi kita sampaikan isim itu harus ada alif lamnya atau tanwinnya. Tapi ini tidak. Dia nggak ada alif lam, dia juga nggak ada tanwin. Limadza? Li'annahu muannats atau li'annaha muannatsah. Nah, itu teman-teman pelajaran yang keempat. Mudah-mudahan bisa difahami. Insyaallah kita akan bertemu pada pertemuan yang akan datang. Mudah-mudahan sudah bisa langsung bertatap muka dan melanjutkan pembelajaran selama daring ini. Jadi poinnya di pelajaran ketiga kita membahas tentang alif lam, salah satu tanda isim, ma'rifah. Kemudian di pelajaran keempat kita membahas tentang huruful jar dan al-ismu au al-alamul muannats alladzi la yunawwan. Ismun mamnu'un minas sarfi, isim yang tidak bisa menerima tanwin. Mudah-mudahan ini bisa difahami. Insyaallah kita akan lebih praktek ketika nanti sudah bisa bertatap muka. Barakallahu fikum jami'an. Kita tutup dars kali ini dengan bacaan kafaratul majlis. Subhanakallahumma wabihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.